Jadi terang bagi kita bukan terang contoh-contoh terang apa saja pun. Dalam arti juga bukan kebenaran-kebenaran apapun. Bahkan kebenaran-kebenaran agama. Kecuali kalau kebenaran agama, terang agama itu sudah terang dari Yesus, itu pun bukan terang agamanya yang kita bilang, yang kita ambil. Terang yang dari Yesus itu. Ini saudara-saudaraku, syukur kalau dia sudah memberitakan terang Yesus, ya klop. Nah ini, tapi kalau dia bukan terang Yesus, mau agama apapun, jangan saudara-saudaraku. Kita harus tegas. Terang yang kita masuki untuk kita bangkit di sana, untuk kita boleh mengalami kebangunan rohani di sana, harus terangnya Tuhan Yesus. Sebab kalau bukan terangnya Tuhan Yesus, masih ribut, masih persoalan, tidak akan bisa benar-benar damai. Tapi kalau terangnya Yesus, aman saudaraku. Karena apa? Itu adalah kita dibawa memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Salam bagi kita semuanya. Salam bagi saudara-saudara yang beribadah bersama walau melalui sambungan internet. Biar Tuhan memberkati kita semua dalam berkat yang sama. Saudara-saudaraku, kita harus semakin mengerti rencana Allah di dalam perjalanan umat Tuhan atau gereja Tuhan. Juga kita harus mengerti rencana Allah, keinginannya, pekerjaannya bagi manusia di akhir zaman ini untuk mengakhiri keadaan dunia ini dan umat yang berkenan kepada Tuhan masuk di Yerusalem baru. Kalaupun masih melalui kerajaan 1000 tahun di bumi, tapi selanjutnya masuk Yerusalem baru. Dan orang yang tidak berkenan, mereka akan masuk di neraka. Jadi kita harus mengerti saat sekarang apa perjalanan yang dikehendaki Tuhan bagi umatnya, apa pekerjaan yang dikehendaki Tuhan di akhir zaman ini. Kita harus mengerti, bahkan kita harus terlibat di dalamnya. Kita tidak hanya puas datang keluar di gereja, mau gereja apapun, semewah apapun, sebesar apapun, tidak. Tapi kita harus mengerti perjalanan rohani dan harus mengerti perjalanan pekerjaan Tuhan. Untuk itu saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal yang ke-60. Memang di situ disebut perikopnya kemuliaan Sion
yang akan datang. Tapi ini saudara-saudaraku perikop, tapi di dalamnya sangat banyak kita boleh lihat apa yang dikehendaki Tuhan di dalamnya. Berbahagialah yang membaca, mendengar, dan melakukan firman. Untuk itu kita akan semuanya mengambil bagian membaca. Saya baca ayat pertama dan saudara akan baca ayat 2, dan nanti akan kita melangsungkan sampai ayat 7 saja. Saya baca ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari daerah mereka. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan penyang, serta meninggalkan pegangan masyhur. Bersama kita segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Saudara-saudaraku, saya akan memberikan judul, kalau bagi kita ini adalah kebangunan rohani. Kebangunan rohani di akhir zaman. Sebelum Yesus datang yang kedua kali, harus terjadi kebangunan rohani. Karena itu akan menggenapi kuota. Sekarang ada istilah kuota, ya, menggenapi jumlah orang-orang yang masuk di Yerusalem baru, diselamatkan dan masuk ke kota Tuhan yang kekal. Jadi itulah kebangunan rohani itu. Dan nanti kita lihat, dan sebagai penutupnya adalah bangsa Israel sendiri. Itu yang paling akhir. Jadi kalau seandainya perahunya Nuh, masuklah Nuh pertama, baru masuklah binatang-binatang yang halal, baru masuklah binatang-binatang yang tidak halal. Nah, itu kalau ke perahu Nuh semua itu ada. Nah, jadi nanti saudaraku, ada yang pertama dan ada yang menyusul, dan yang terakhir ditutup oleh bangsa Israel sendiri. Mungkin dari penutupnya dulu kita mau lihat, boleh kita akan baca itu di dalam kitab Roma. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-11, supaya
kita bisa melihat sebagai penutup adalah bangsa Israel. Kita mulai dari sebagai mereka tersandung. Roma 11 ayat 11, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Jadi mulai Yesus mengerjakan pekerjaannya, justru bangsa Israel yang menyalibkan Yesus. Nah, tetapi nanti mereka mendapat lawatan lagi, tapi mereka nanti sebagai yang terakhir. Ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, jadi mereka nanti akan masuk juga, tapi dari bangsa-bangsa lain masuk dulu. Ini yang kita akan perhatikan. Dan inilah tidak bisa dibendung, saudara-saudaraku. Mungkin orang dengan kelompoknya, kelompok negara, kelompok agama, kelompok apapun ingin membendung. Tapi ini adalah firman Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa membendung. Mau diapain pun. Karena manusia tidak bisa melawan Allah. Jadi apa yang difirmankan ini pasti akan terjadi. Jadi kita sudah dengar sebagai yang terakhir, tetapi orang-orang juga masuk. Itu karena bangsa Israel tegar. Tapi nanti mereka menerima, bangsa-bangsa lain sudah pada masuk, dan bangsa Israel adalah penutup. Jadi istilahnya kalau Batra itu, kalau bangsa Israel sudah masuk, Allah menutup, baru dilem atau dilakban atau pakai perekat, tertutuplah. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita nggak boleh sama-sama dengan bangsa Israel. Sebelumnya harus kita masuk. Makanya semuanya kita harus bersiap-siap. Bapak, ibu, pemuda-pemudi sampai anak-anak, pokoknya semua harus siap-siap masuk dalam bahtera keselamatan yang Tuhan masih buka. Amin, saudaraku. Bagi semua yang mendengar, di mana saja pun Anda berada, di Indonesia, di luar Indonesia, sampai pun nanti kalau mengikuti YouTube juga, biar semuanya dipersiapkan untuk masuk dalam bahtera keselamatan Tuhan. Saudara-saudaraku, bagi kehidupan kita yang sudah menerima Yesus, sudah mengikut Dia, kita harus masuk dalam rencana Allah itu. Rencana Allah itu tadi yang terakhir adalah bangsa Israel sudah menyalibkan Yesus, maka pintu terbuka bagi yang bukan bangsa Israel. Tetapi nanti bangsa Israel menerima, maka pintu tertutup buat keselamatan di luar bangsa Israel. Jadi bagi kita sekarang yang sudah sempat menerima, apa yang harus kita perbuat? Kita tidak boleh cukup jadi orang Kristen, keluar masuk di gereja, tidak.
kita harus ikut di dalam kegerakan Allah itu. Dan apa yang harus kita perbuat? Yang pertama adalah bangkit. Nah, ini saudaraku, kegerakan. Artinya jangan malas, jangan tidur. Harus ada kegerakan dalam hati. Jangan sibuk dengan dunia. Ya, karena iblis akan membuat manusia sibuk. Sibuk. Sudah diundang ke ladang pernikahan. Sibuk pesta. Dan terlalu banyak kesibukan. Itu membuat manusia secara rohani diam. Kegerakannya dialihkan kepada yang lain, kepada dunia. Sibuk dunia. Itu sangat ngetren di akhir zaman. Semoga kita harus mengerti, berjuang. Sesulit apapun, kita harus ikut bangkit dalam kegerakan Tuhan. Berjuang, saudara-saudaraku. Kalau mau diberkati Tuhan. Kalau kita sudah dengar sekarang, ini bukan berita main-main. Ini firman Tuhan. Bangkit. Bagaimana bangkitnya? Untuk apa bangkit? Supaya menjadi terang. Ya. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yohanes 8 ayat yang ke-12, itu terang bagi kita sudah datang. Dan terang kita itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 8 ayat yang ke-12 saya bacakan bagi kita. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi terang bagi kita bukan terang contoh-contoh terang apa saja pun. Dalam arti juga bukan kebenaran-kebenaran apapun. Bahkan kebenaran-kebenaran agama. Kecuali kalau kebenaran agama, terang agama itu sudah terang dari Yesus. Itu pun bukan terang agamanya yang kita bilang, yang kita ambil. Terang yang dari Yesus itu. Ini saudara-saudaraku. Syukur kalau dia sudah memberitakan terang Yesus, ya klop. Nah ini. Tapi kalau dia bukan terang Yesus, mau agama apapun, jangan saudara-saudaraku. Kita harus tegas. Terang yang kita masuki untuk kita bangkit di sana, untuk kita boleh mengalami kebangunan rohani di sana, harus terangnya Tuhan. Tuhan Yesus. Sebab kalau bukan terangnya Tuhan Yesus, masih ribut, masih persoalan, tidak akan bisa benar-benar damai. Tapi kalau terangnya Yesus, aman saudaraku. Karena apa? Itu adalah kita dibawa memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Itu terang yang kita harus terima. Dalam Filipi pasal yang kedua itu ayat 5,
Oke, kalau ada yang bantu baca, biar bacalah. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus itu yang bisa menjadi terang. Jadi bukan pikiran orang, bukan kepintaran orang, bukan kebenaran orang, bukan kebolehan manusia. Tidak. Harus pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus Kristus. Apa itu? Ayat 6, ayo. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, ini udah cukup dulu. Ini adalah terang yang tidak bisa dibantah. Ini adalah terang yang gak bisa dilawan. Dan ini adalah terangnya Tuhan sendiri. Ini mau dicari oleh Tuhan di akhir zaman ini, menjadi kesaksian supaya terjadi kebangunan rohani. Yang mati-mati rohani nanti akan bangkit. Kalau kebenaran manusia tidak laku, saudaraku, nggak mampu, masih bisa dibantah. Apalagi iblis nanti bisa berkata, ya kebenaran aku lebih banyak dari kamu, saya hanya dikit kekurangannya, bisa dihitung dengan jari. Dia bilang, satu, sombong. Kedua, saya nggak senang orang selamat. Nah, itu paling bisa dihitung dengan jari, saudaraku. Lainnya bagus dia. Sembuhin orang ya juga. Nolongin orang ya juga. Kasih kaya orang ya juga dia. Banyak kebaikannya. Tapi mengarah untuk kepada kebinasaan. Nah, itu bedanya. Maka saudara-saudaraku, kita semua untuk dipakai di akhir zaman ini harus terbit terang yang datang kepada kita. Terang yang datang kepada kita adalah terangnya Tuhan Yesus. Semua sepadan, satu macam. Tidak ada dua macam. Biarpun ada kebenaran agama, biarpun ada kebenaran orang, ada kebenaran ilmu, ada kebenaran adat, ada kebenaran yang lain-lain. Bukan. Hanya satu. Terangnya Kristus. Haleluya, saudaraku. Inilah kiranya ini boleh ada pada kita. Ini yang bisa dipakai Tuhan. Itu sebabnya kebenaran diri sendiri juga tidak laku. Hanya kebenaran terang yang datang kepada kita. Itulah pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus Kristus. Orang bisa selamat, orang berdosa, orang macam apa saja pun bisa. Kalau ada pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus, yang walaupun dengan rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tetapi dia merendahkan diri, mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia dia mengambil posisi hamba, melayani sampai dengan mati tersalib. Itulah semua nanti diselamatkan. Itu menjadi tidak bisa terbantahkan. Semua lidah mengaku, semua lutut bertelut. Haleluya, saudaraku. Inilah kesana kita diarahkan. Ini mau dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan terakhir, kegerakan yang luar biasa. Itu yang disebut
bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Saudaraku, kegelapan menutupi bumi, hanya terang Kristus yang bisa meneranginya. Sama dengan waktu semua bumi ini gelap pada mula pertama. Lalu Allah berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi, baru bersinar. Nah, kegelapan dosa manusia, kegelapan tabiat manusia, kegelapan dari segala sifat manusia, itu hanya bisa diterangi bukan dengan filsafat, bukan dengan ilmu, bukan dengan cara apa saja pun, bukan dengan perdukunan, bukan dengan apa saja pun ilmu-ilmu fisiolog apa semuanya, tidak ada, hanya terang Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau sudah terangnya Yesus Kristus, wah, nggak ada yang bisa membantah. Terjadi keselamatan. Semua lidah mengaku, seluruh lutut bertelut mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi bangsa-bangsa berduyun-duyun ini datang, tidak bisa dibantah ini. Raja-raja juga datang, tapi kepada cahaya yang terbit. Bagi kita itu cahaya Yesus. Itu yang menarik. Karena kalau keagamaan sebagus apapun, gedungnya sebagus apapun, AC-nya sebagus apapun, musiknya, itu semua nanti bisa layu, saudara-saudaraku. Orang bisa bosan. Tetapi kalau terangnya Yesus, itu tidak bisa dibantah. Bangsa-bangsa berduyun-duyun. Sebabnya saudaraku, mari kita memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus Kristus. Itu kalau kita mau dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Kiranya kita semua, bahkan yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun, mari kita menerima terangnya Yesus, dan ada pada kita, bisa menjadi kesaksian kita. Dan ini sangat dibutuhkan oleh Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, banyak terang-terangnya Tuhan yang menerima terangnya Yesus bersinar di mana-mana. Dan itu menjadikan kegerakan rohani yang luar biasa, tidak terbantahkan. Ayat 4, angkatlah matamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ini saudara-saudaraku, saya mau bergumul. Itu sebabnya ini harus jadi kerinduan kita. Bergumul, saudara-saudaraku. Menyerahkan hati, membulatkan hati, mengambil kesempatan banyak berdoa. Terlebih kalau kita mampu banyak berpuasa, supaya kita gumuli ini, biar ini boleh terjadi.
Ini Tuhan butuhkan, saudaraku, orang-orang yang mau bergumul dengan sungguh-sungguh. Saya sudah pikir nggak ada lagi apa yang mau kita cari. Biar ini yang kita gumuli dengan sungguh-sungguh. Tapi yakinlah, ini kita kan mencari kebenaran Tuhan, mencari kerajaan surga. Justru nanti yang lain itu juga akan ditambahkan. Masalah juga bisa terselesai, saudara-saudaraku. Tuhan, bagi dia tidak ada yang mustahil. Kalau dia lihat kesungguhan kita, kesibukan kita, memberikan hidup, memberikan waktu, tenaga, justru kita lihat juga nanti semua pemberesan-pemberesan terjadi. Dan apa yang disebut di dalam Matius 6 yang terkenal ayat 33 itu, tetapi cari dahulu kerajaan surga, justru yang lain akan ditambahkan. Semua masalah-masalah bisa selesai tanpa hitung-hitungan. Semua Tuhan sendiri yang memberikan, bukan sebagai batangan, tapi adalah berkat tambahan. Oh, Tuhan tambahkan. Enak, saudara-saudaraku. Jadi nggak usah kita pikirkan, namanya dia yang nambahkan kok. Kita beli umpamanya harga 100.000. Wah, saking senangnya yang jual. Sudah semua yang 100.000. Itu namanya pokok yang kita beli. Tapi dikasih lagi tambahan yang kita tidak harap, yang kita tidak minta. Tambahan, saudara-saudaraku. Jadi tidak mustahil masalah-masalah itu nanti selesai kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam rencana Tuhan, sungguh-sungguh mengerti jalan kegerakannya Tuhan, perjalanan Tuhan. Tidak ada yang lain, harus itu, saudaraku. Baru Tuhan Yesus datang. Dan kalau ini belum beres, dia juga belum datang. Dunia ini juga belum mengarah kepada penyelesaian. Tapi kalau ini sudah berjalan dengan baik, pasti, saudara-saudaraku, kegerakan-kegerakan kita akan baca dulu juga di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Ada yang pertama sekali dalam pembukaan meterai, ada kuda putih. Ada yang menafsirkan ini antikris. Tapi yang sebenarnya tidak pernah diberi warna putih kepada iblis dan antikris. Tidak pernah. Tapi ada ahli-ahli tafsir, namanya ahli tafsir, dia bilang ini antikris kuda putih. Setan tidak pernah putih, biarpun menyamar, tetap dia bukan putih. Dan kalau kita lihat juga, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagai bunyi guru mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Pemenang dan merebut kemenangan itu belum pernah dicapai oleh iblis. Hanya orang-orang yang di dalam Tuhan bisa mengalami, menerima
kemenangan. Pemenang untuk merebut kemenangan. Banyak, kalau saya di dalam rohani saya langsung bisa menerima itu adalah hal-hal yang rohani. Menang dan menang. Setan biar apapun manusia bertambah-tambah dosa tidak pernah disebut menang dan menang. Tapi kalau gelap bertambah gelap bisa. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau ada buku tafsiran bahwa ini antikris, sangat bertentangan dengan hati nurani. Masa anak domba baru membuka meterai langsung antikris? Tidak mungkin itu. Dari mana dia datangnya? Nanti kalau sudah berhasil gereja, baru antikris datang untuk merusak. Sama dengan pada mula pertama Allah menciptakan manusia, baru iblis datang menggoda. Bukan iblis dulu ada, baru Allah menciptakan manusia. Terbolak, terbalik saudaraku. Jadi ada dulu manusia, baru iblis menggoda. Nah, ini ada dulu kebangunan rohani, baru nanti iblis datang untuk mencegah. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya secara penerimaan di dalam roh, kita meyakini ini adalah satu kegerakan rohani, sama dengan Yesaya 60 tadi. Terjadi kegerakan rohani. Ini saudara-saudaraku. Baru nanti antikristus itu mulai dia kelihatan ingin menghancurkan itu, kegerakan itu. Dia lihat ada perkembangan dari perempuan itu mempelai wanita itu. Naga itu mulai menyembur dengan air, gitu. Tapi ditolong oleh tanah itu, sehingga ya tanah itu membuka ternganga untuk menerima air itu. Ini saudara-saudaraku. Dan selanjutnya kita akan memperhatikan Wahyu pasal yang ke-13. Mulai lagi antikris ingin menghancurkan, tapi umat Tuhan yang inti, yang menang, yang tahu rencana Allah, kepada mereka diberi kedua sayap burung nasar. Dan iblis nggak bisa berbuat apa-apa. Maka turunannya yang tinggal, yang tidak mampu mencapai kedua sayap burung nasar, mereka dikalahkan. Tapi siapa yang masih bisa bertahan sampai darah yang terakhir? Jadi bukan dari kemurahan Tuhan, dia ditebus oleh darah sendiri. Mereka dipenggal, mereka mati dibunuh. Ada juga kelompok itu dalam Wahyu pasal 20 mulai 1 sampai 4. Masih ada yang menang, masih ada selamat, tapi kita tidak akan baca saudaraku. Ya, karena kita hanya melihat bagaimana kegerakan dan bagaimana cara iblis untuk ingin menghambat. Jadi kalau umat Tuhan yang sudah benar itu mendapat kedua sayap burung nasar dan tersingkir dalam pengasingan, itu termasuk adalah bagian kebangunan rohani tadi,
supaya kita di dalam terangnya Tuhan itu sampai gereja yang benar-benar masuk di dalam ukuran Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita dengar dulu sebentar, boleh? Tolong. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi terpelihara sempurna. Terpelihara itu lewat penggembalaan. Sebab penggembalaan adalah pemeliharaan. Nah, makanya saudaraku harus benar-benar tergembala. Jangan masing-masing dirinya sendiri semaunya. Ya, supaya terpelihara, tergembala. Harus. Jangan yang salah-salah. Harus. Ini, saudara-saudaraku, untuk mencapai umat Tuhan yang sampai tidak bercacat celah. Jadi sudah mendapat pengajaran, makanan rohani yang bukan hanya susu, tapi makanan rohani yang keras. Itu makanan rohani penyucian firman penggembalaan yang semakin membawa kepada pengudusan sampai tidak bercacat celah. Ini ukuran, saudaraku. Kalau tidak nanti masih bisa dikuasai oleh antikris. Ini. Nah, mari kita kembali kepada melihat kegerakan rohani. Ayat yang ke-6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Sheba. Ini ayat 6 ini. Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Sheba. Kalau ini Sheba ini, saudara-saudaraku, tempatnya Ratu Sheba. Nah, itu Afrika. Sebabnya kegerakan di Afrika luar biasa, saudaraku. Sekali kayak ribu-ribuan. Masa ada gereja 3 kilometer panjangnya, saudaraku. Itu di Afrika itu. Saya juga heran. Untuk menjalani satu gereja itu capek, saudaraku. 3 kilo. Ada. Kalau mau lihat, cari aja di YouTube. Saya juga lihat dari YouTube. Ini, saudara-saudaraku. Jadi kegerakan dari Afrika itu luar biasa. Dan sebenarnya itu daerah bukan daerah yang kaya, saudaraku, tapi kalau kita lihat di sini akan membawa emas dan kemenyan. Nah, kalaupun rohani itu berarti adalah sebagai ya emas itu apa namanya, tembaga yang paling bagus lah ya, tembaga yang paling bagus lah ya. Dan kalau kemenyan itu saya juga belum tahu, belum pernah ke sana, tapi yang tahu itu dari orang Batak itu. Nah, jadi waktu saya kecil tahu benar saya bagaimana mengelola itu. Saya kerjakan itu dulu. Makanya kalau rajin mulai kecil, apa aja juga ada gunanya itu nanti. Jadi jangan ada yang malas. Apa aja kerjain. Apa aja yang dapat dipegang oleh tanganmu, kerjakanlah itu. Karena nanti kalau sudah dalam dunia orang mati, tidak ada lagi yang dapat dikerjakan. Haleluya. Jadi biar anak-anak harus rajin-rajin semuanya. Kerjakan aja. Kalau saya lihat semua
sekarang apa yang saya kerjakan dulu bisa keluar. Masak dalam periuk tanah, ada mengerjakan bagaimana kemenyan, semua bisa jadi hal yang pengalaman, saudaraku. Ada waktunya nanti, ya, semua berguna. Kerjakanlah, pokoknya kerjakan yang baik. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi ini datangnya dari Sheba itu Afrika. Jadi yang biasa ke sana itu Reinhard Bonnke. Waduh. Kalau lihat dia bikin KKR di sana, ingin terjadi, saudara-saudaraku, kalau Tuhan kasih, tapi masing-masing ada karunia-Nya. Saya tidak boleh cemburu, kita juga tidak boleh cemburu. Kalau Tuhan pakai orang lain, kita dukung, kita syukuri. Jangan cemburu, saudara-saudaraku. Haleluya. Jangan seperti saya cerita, orang di kampung lihat ayam orang sekali netas 14 ekor. Jadi kalau jalan gitu sama induknya. Wah, tetangganya kalau belum dalam Tuhan, kalau belum bikin susah orang, belum puas dia. Jadi dia hitung itu, lebih 10, 14 gitu, pas 14. Gimana ya biar mati ini? Berani dia beli putar, saudara-saudara, campur beras, kasih, mati semua ayam orang. Itulah, saudaraku, kalau kejahatan masih bisa cemburu. Sama dengan juga si Kain. Tahu si Kain, anak manusia pertama, dia cemburu sama adiknya, akhirnya dibunuh, saudara-saudaraku. Jadi kita syukuri kalau orang lain diberkati Tuhan. Haleluya. Nggak ada boleh benci sama sekali dalam apa saja pun. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan bersedia untuk ibadahmu. Kedar dan Nebayot. Saudara tahu apa Kedar dan Nebayot? Dari Alkitab ya, aku nggak mau karang-karang dari orang. Mari kita baca Kejadian 25 ayat 13. Kejadian 25 ayat yang ke-13. Inilah nama anak-anak Ismail. Disebut menurut urutan lahirnya. Nah, pertama Nebayot anak sulung Ismail. Selanjutnya Kedar, Adbel, Mibsan. Itu sebabnya kalau orang Kristen bisa jadi terang, sungguh-sungguh bisa menyaksikan di mana saja, saudara-saudaraku, bisa terjadi kegerakan rohani. Dan bukan manusia pun. Ya, manusia kalau masih mau dipakai Tuhan, bisa bersaksi, bisa mengabarkan Injil, tapi sering sekali kita lihat orang yang bertobat dari Kedar Nebayot, dia melihat Tuhan, dia melihat salib, dia dijamah Yesus. Dia bisa dibantah. Ini termasuk penggenapan akhir zaman. Dan ini tidak bisa dibendung, mau diapain pun. Justru kalau mau nanti dia semakin melawan, satu, sakit hidupnya sendiri. Kedua, bisa dapat hukuman Tuhan. Karena ini bukan karena Kristen, bukan. Ini sudah rencana keselamatan dari Allah. Allah memberikan keselamatan itu karena setelah Yesus mati dan bangkit,
maka dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada lagi jalan lain. Baik agama Yahudi sendiri harus melalui Yesus, tidak melalui Taurat, bukan cara Yahudi. Agama apapun di dunia tidak melalui itu, hanya melalui satu nama, Yesus. Itu sebabnya orang-orang datang bertobat. Baca di YouTube itu, mereka berpengalaman dengan Yesus. Ini saudaraku, dan tidak bisa dibendung. Yang suka sakit hati sudah nggak bisa membendung sakit hatinya lagi, karena terus tiap hari. Makanya diperhitungkan 2035 paling sedikit 50-50. Itu sudah diperhitungkan mereka sendiri. Tapi kalau Tuhan mau lebih cepat, ya bisa lebih cepat lagi. Nah, harus begitu. Tapi mereka sudah perhitungkan begitu. Tidak ada yang bisa, saudara-saudaraku, dari dirinya. Nah, itu sebabnya pun kita lihat, kalau manusia kurang hati-hati hanya mengandalkan Tuhan dan kuasanya, ada sedikit dari dia, ada sedikit dari cara-cara kemanusiaannya, bisa saudaraku fatal bagi dia. Jadi kita harus mengandalkan terangnya yang dari Yesus Kristus. Rendah hati, tidak menyakiti, harus itu. Justru Yesus disakiti, dihina, diolok. Tapi di dalam kalimat terakhir, Bapa, ampunilah mereka. Itu yang keluar dari Yesus. Tidak ada sedikit pun perbantahan. Haleluya saudaraku. Biar kita jadi terangnya Tuhan di akhir zaman ini. Jadi ini nggak bisa dibantai nih. Mau apa pun nggak bisa. Karena ini sudah ketentuan Tuhan. Sudah pekerjaan Tuhan. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Nah, segala kambing, domba, kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku, mezbah Tuhan, sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Inilah saudaraku kejadian perjalanan rohani di akhir zaman ini. Kiranya kita boleh aktif ada di dalamnya. Tuhan sudah beri kesempatan bagi kita bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau Tuhan buka jalan bagi kita, saudaraku, jangan kita sia-siakan, jangan kita mengurang-urangi kesempatan kita. Mari terbuka selebar sungguh-sungguh, berserah dengan sungguh kepada Tuhan. Biar kita juga ikut dalam rencana kegerakannya Tuhan di akhir zaman ini. Banyak yang berduyun-duyun, dan sebagai penutup nanti Israel datang menjadi penutup sebagai yang terakhir. Habis itu dunia akan berlalu. Dunia akan berlalu segera. Kalau itu boleh terjadi, mari kita pakai kesempatan, kita mau bangkit dalam Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan.